Pembelajaran eksempel dan eksempel merupakan media pembelajaran yang menggunakan gambar sebagai media pembelajaran. Penggunaan media ini disusun dan dirancang agar Anda dapat menganalisis gambar tersebut menjadi sebuah deskripsi singkat mengenai apa yang ada dalam gambar tersebut. Model pembelajaran eksempel menurut para ahli. Yang pertama, menurut Hari Kurniadi, pada tahun 2010, eksempel adalah model pembelajaran yang menggunakan gambar sebagai media pembelajaran. Yang kedua, menurut Kurniawati, eksempel adalah metode belajar yang menggunakan contoh-contoh. Contoh-contoh dapat dari kasus atau gambar yang relevan dengan kompetensi dasar. Dan yang terakhir, menurut Kusuma pada tahun 2008, eksempel adalah salah satu model pembelajaran kooperatif yang menyampaikan materinya berupa contoh-contoh. Setelah mendengar definisi para ahli tadi, dapat kita simpulkan bahwa eksempel adalah suatu model pembelajaran yang menggunakan media contoh seperti gambar agar siswa dapat menganalisis menjadi sebuah ungkapan ataupun tulisan. Kelebihan dari model pembelajaran eksempel non-eksempel. Kelebihannya adalah 1. Kegiatan belajar lebih menarik sehingga motivasi belajar siswa lebih tinggi. Yang kedua, hakikat belajar akan lebih bermakna sebab siswa dihadapkan dengan situasi dengan keadaan yang sebenarnya atau kenyataannya. 3. Bahan-bahan yang dipelajari lebih kaya serta faktual keberadaannya lebih akurat. Yang keempat, kegiatan siswa lebih komprehensif dan lebih aktual sebab dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti mendengarkan, memahami, menuangkan perasaan, dan lain-lain. Dan yang kelima, siswa dapat memahami dan menghayati aspek-aspek pengetahuan baru yang diperoleh. Kelemahan model pembelajaran eksempel dan eksempel bagi guru maupun siswa. Yang pertama, keterbatasan gambar untuk materi pembelajaran. Karena tidak semua materi pembelajaran dapat disajikan dalam presentasi gambar. Yang kedua, memakan waktu yang cenderung cukup panjang. Pertama-tama, guru akan menyediakan gambar yang cocok dengan misi pembelajaran. Kedua, guru akan mempresentasikan gambar pada dinding atau layar LCD proyektor. Ketiga, guru akan mengarahkan siswa untuk menyimak gambar dan menganalisisnya. Keempat, guru akan mengajarkan siswa untuk membuat grup belajar 2 hingga 3 siswa yang bertujuan untuk menganalisis gambar lebih lanjut. Kelima, setiap guru belajar akan diberi waktu untuk mempresentasikan di depan kelas dari diskusi yang telah didapat. Keenam, berdasarkan hasil diskusi dan presentasi siswa, guru akan mengutarakan sebuah evaluasi dan revisi apa yang harus, yang benar dan apa yang salah. Ketujuh, siswa dan guru akan membuat kesimpulan tentang materi belajar yang telah dilalui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum memulai pelajaran ada baiknya kita berdoa kepada Anggun Maisti. Silakan pimpin doanya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, di sini siapa yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Baik, kalau ada semua. Nah, hari ini kita akan masuk ke materi pelajaran. Nah, Ibu mau tanya, kan minggu kemarin itu kita membahas materi yaitu tentang bencana alam. Apakah ada yang masih ingat apa itu bencana alam? Saya, Bu. Ya, kepada Anggun. Bencana alam itu suatu peristiwa yang berdampak besar bagi manusia. Ya, benar. Kasih ampun untuk Anggun Maesti. Nah, benar ya. Bencana alam ini kadang-kadang hal yang terjadi yang tidak kita inginkan. Bencana alam ini disebabkan oleh peristiwa alam. Bencana alam ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama bencana alam yang dilakukan akibat ulah manusia dan bencana alam secara alami. Contohnya, kalau akibat manusia yaitu kebanjiran, kebakaran, sedangkan alami yaitu tsunami dan gunung meletus. Baiklah, kita bahas yang pertama itu bencana alam akibat ulah manusia. Yang pertama itu kebanjiran, di mana manusia banyak membuang sampah sembarangan, menebang pohon secara terus-menerus. Jadi saluran air ada yang tersumbat sehingga mengakibatkan kebanjiran. Sedangkan kebakaran ini
Sudah tahu kan, kebanyakan musim panas. Nah, banyak orang yang sekehendak mereka memotong pohon. Dan bencana alam yang kedua yaitu bencana alam alami. Di gambar yang pertama yaitu tsunami, di mana tsunami itu merupakan gelombang air yang besar diakibatkan oleh gangguan dari dasar laut. Sedangkan gunung meletus merupakan peristiwa yang terjadi akibat endapan magma di dalam perut bumi yang didorong keluar oleh gas yang bertekanan tinggi. Baiklah